Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali. Semoga pada kesempatan ini kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terkait pembelajaran kita kali ini adalah program linier. Tujuan pembelajaran yaitu menyelesaikan masalah program linier. Nah, pada video-video sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan program linier, apakah sistem pertidaksamaan, menentukan daerah penyelesaian, membuat model matematika, menentukan nilai optimum, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita langsung masuk di soal saja. Seperti terlihat pada layar, yang pertama adalah pada gambar berikut, jika grafik himpunan penyelesaian adalah daerah 3, tentukan sistem pertidaksamaan yang memenuhi. Jadi yang dimaksud di sini adalah daerah pada angka Romawi 3 ini ya. Pada gambar bisa kita lihat bagaimana sistem pertidaksamaannya. Nah, baik, kita coba jawab ini. Kita mengingat dulu materi kita yaitu menentukan persamaan garis. Ya, persamaan garis lurus ya. Nah, seperti terlihat di sini. Jadi persamaan garis diberikan gambar bagaimana membuat persamaannya jika titiknya 0,A dan B,0. Bisa dibuat persamaan garisnya jadi A kali X gitu ya. Tambah B kali Y. Ya, kemudian sama dengan A kali B. Jadi saya ulang, kita temukan garis begini. Jadi ini 0,A berarti A kali X gitu ya. Tambah B kali Y sama dengan A kali B ya. Nah, baik, kita lanjut pada grafik soal yang diberikan. Jadi pada garis yang berwarna biru ini, berdasarkan persamaan garis ini berarti bisa kita tulis ini ya, 0,50 ini kan 10,0 berarti 50x ya, tambah 10y sama dengan 50 kali 10 sama dengan 500. Nah, ini kalau disederhanakan diperoleh 5x tambah y sama dengan 50. Nah, selanjutnya kita masuk ke garis berikut yaitu yang berwarna merah. Nah, bisa juga kita tulis persamaannya yaitu 30x tambah 30y sama dengan, jadi 30 kali 30 900 ya, karena tadi ini A kali B. Nah, maka bentuk sederhananya adalah x tambah y sama dengan 30. Sehingga bisa ditulis di persamaan garisnya ini pada grafik x tambah y sama dengan 30. Nah, selanjutnya persamaan garis yang berikut bisa kita temukan ya, 10x tambah 50. Jadi ini ya, 10x tambah 50y sama dengan 10 kali 50 500. Sehingga bentuk sederhananya x tambah 5y sama dengan 50. Nah, inilah bentuk sederhana, bentuk persamaan yang kita peroleh dari grafik ini. Nah, selanjutnya persamaan yang tadi ini kita akan rubah menjadi pertidaksamaan berdasarkan soal yang diberikan. Yaitu daerah perhimpunan penyelesaiannya berada pada Romawi 3 ini. Nah, kita mulai yang pertama yaitu X lebih dari atau sama dengan 0. Karena sumbu X ini lebih dari atau sama dengan 0, berarti yang kita arsir nanti adalah yang bukan daerah penyelesaian. Ya, di sebelah kiri ini kan negatif ya, min 1, min 2. Terhadap dilihat ini pada yang tegak lurus pada sumbu Y. Sehingga bisa kita arsir untuk X lebih dari atau sama dengan 0. Ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Y lebih dari atau sama dengan 0. Tentu yang sebelah bagian bawah ini adalah negatif ya pada sumbu Y. Sehingga bisa kita arsir. Ya, untuk Y lebih dari atau sama dengan 0, terlihat pada layar gambar bisa kita arsir seperti ini. Nah, berikutnya pada persamaan garis ini ya, yang warna biru, 5x tambah Y sama dengan 50. Nah, kita coba perhatikan daerah penyelesaian pada soal yang dimaksud ini pada Romawi 3 ya. Nah, di sebelah kanannya ini kalau kita perhatikan ini kan lebih besar, lebih dari. Berarti daerah penyelesaiannya ini lebih dari yang kita arsir yang bukan daerah penyelesaian.
Ya, kita arsir dulu supaya nampak, sehingga bisa ditulis pertidaksamaannya adalah X lebih besar atau sama dengan 50. Nah, selanjutnya kita masuk di persamaan yang berikut, yang ini ya, X tambah Y sama dengan 30. Nah, kita perhatikan persamaan garis ini, daerah penyelesaiannya berada di Romawi 3, berarti di sebelah kiri ya, atau bagian bawah. Itulah daerah penyelesaiannya. Nah, bagian bawah ya tentu dia lebih kecil itu ya, di bawahnya 30, 20. Itu ya daerah penyelesaiannya di situ, berarti yang kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Jadi di sini bisa kita tulis kurang dari atau sama dengan 30. Kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Nah, kita sudah arsir itu. Sekarang kita masuk di garis yang berikut, yaitu X tambah 5Y sama dengan 50. Kita akan rubah lagi ini menjadi pertidaksamaan. Nah, karena sudah ditetapkan daerah penyelesaiannya berada di Romawi 3, nah, tentu yang kita arsir yang bukan ya, yang daerah penyelesaian. Nah, sehingga bentuk pertidaksamaannya adalah bagaimana? Ya, lebih dari atau sama dengan 50. Ya, kita arsir seperti pada layar ini sehingga nampak jelas bahwa daerah penyelesaiannya adalah pada Romawi 3. Sehingga sistem pertidaksamaannya bisa kita tulis ya, seperti ini. X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0, 5X tambah Y lebih dari atau sama dengan 50, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 30, X tambah 5Y lebih dari atau sama dengan 50. Nah, karena dia satu sistem pertidaksamaan, maka kita beri tanda kurung kerawal. Nah, begitu ya untuk menjawab jika diberikan suatu grafik. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh yang berikut atau soal berikut. Ya, seorang manajer tim sepak bola memiliki dana 72 juta rupiah untuk membeli pemain baru. Ia berencana membeli pemain bertahan dan penyerang dengan harga masing-masing 6 juta rupiah dan 8 juta rupiah. Untuk cadangan, bila ada pemain yang cedera, sedikitnya harus membeli 8 pemain dan sedikitnya 3 orang untuk masing-masing posisi. Jika gaji per minggu untuk setiap pemain bertahan 10 juta rupiah dan per minggu untuk setiap pemain penyerang 20 juta rupiah. Tentukan banyaknya pemain yang harus dibeli agar biaya gaji sekecil mungkin. Nah, mari kita cermati soal cerita ini. Tentu kita diharapkan pertama itu membuat model matematikanya. Nah, untuk membuat model matematika, mari kita temukan variabel-variabel yang dibicarakan ya. Nah, saya kira sudah ditemukan mana variabelnya, yaitu pemain bertahan dan pemain penyerang. Nah, biasanya dalam menyelesaikan soal seperti ini kita lakukan pemisalan. Nah, kita perhatikan juga bahwa dana 72 juta rupiah berarti tidak lebih ya. Ada lagi istilah, coba lihat pernyataan yang lain, sedikitnya harus membeli 8 pemain. Berarti paling sedikit 8 pemain, boleh lebih. Dan sedikitnya 3 orang untuk masing-masing posisi. Berarti paling sedikit juga 3, berarti lebih notasinya lebih besar atau sama dengan 3 itu ya. Nah, kita perhatikan ini yang 10 juta ini dan 20 juta ini adalah termasuk fungsi sasaran ya, fungsi tujuannya. Tujuannya apa? Yaitu harus membeli agar biaya gaji sekecil mungkin. Nah, baik kita lanjut. Nah, kita misalkan tadi pemain bertahan adalah X, pemain penyerang adalah Y. Nah, selanjutnya dia beli pemain itu 6 juta X tambah 8 juta Y. Di sini kurang dari atau sama dengan 72 juta dananya ya. Nah, selanjutnya kita sederhanakan, bisa kita bagi coret dulu karena sama. Hilangkan dulu nolnya, bisa bentuk sederhananya. 6X tambah 8Y kurang dari atau sama dengan 72. Ini ternyata diperhatikan masih bisa disederhanakan.
Jadi 3X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 36. Jadi kalau yang pertama tadi ya masing-masing dibagi 1 juta ya diperoleh ini. Kemudian masih bisa. Kita bagi 2 lagi diperoleh bentuk sederhananya 3X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 36. Nah, ada lagi tadi cadangan ya. Disebutkan paling sedikit 8, berarti boleh lebih. Nah, jadi X tambah Y berarti lebih dari atau sama dengan 8. Nah, kemudian masing-masing posisi, ya tentu yang pemain bertahan X lebih dari atau sama dengan 3, Y lebih dari atau sama dengan 3. Sehingga bisa kita buat model matematikanya atau sistem pertidaksamaannya nanti dengan memahami fungsi sasarannya 10 juta X tambah 20 juta Y. Nah, sistem pertidaksamaannya dalam bentuk sederhana kita sudah temukan dengan fungsi sasaran atau fungsi tujuan, biasa juga disebut fungsi objektif. Ya, 10 juta X tambah 20 juta Y. Nah, mari kita sederhanakan ini. Jadi bentuk pertidaksamaan ini kita akan rubah menjadi bentuk persamaan. Tujuannya adalah menentukan garisnya, persamaan garisnya ya, melalui grafik nanti. Nah, 3X tambah 4Y sama dengan 36. Untuk X sama dengan 0, berarti 3 kali 0, 0. Tersisa 4Y sama dengan 36. 36 bagi 4 sama dengan 9. Jadi titiknya X, Y, 0,9. Nah, kita misalkan lagi, bagaimana kalau Y-nya sama dengan 0? Dengan persamaan ini berarti 3X tambah 4 kali 0 sama dengan 36. Ya, tersisa 36 bagi 3, 12. Berarti X, Y, yaitu 12,0. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan berikut, yaitu X tambah Y sama dengan 8. Jadi pertidaksamaan ini kita rubah menjadi persamaan ya, X tambah Y sama dengan 8. Nah, saya kira ini mudah. Untuk X sama dengan 0, berarti X tambah 0 tambah Y sama dengan 8. Ditemukan, diperoleh Y sama dengan 8. Berarti titiknya X, Y 0,8. Nah, selanjutnya bagaimana untuk Y sama dengan 0? Nah, tentu ditemukan X-nya. Oh, ini harus X ini ya. Baik, kita rubah dulu. Ya, ditemukan X-nya sama dengan 8. Jadi, kalau Y-nya 0, berarti X tambah 0 sama dengan 8. Berarti X-nya 8. Titiknya X, Y. 8,0. Ya, kita sudah temukan tadi ya. Baik, kita lanjut. Kita sudah temukan titik-titiknya itu 3X tambah 4Y sama dengan 36, titiknya 0,9 dan 12,0. Untuk X tambah Y sama dengan 8, titiknya 0,8 dan 8,0. Nah, selanjutnya kita buat grafiknya begini. Ya, yang terpenting di sini adalah skalanya ya. Ya, seperti terlihat pada gambar, bisa kita tulis. Ya, kalau di sini saya pakai ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, jadi harus sama ya. Nah, baik, kita mulai dulu. Untuk X-nya tadi X sama dengan 3. Nah, kita buat garis begini ya. Nah, karena di pertidaksamaan X lebih dari atau sama dengan 3. Nah, di sini juga bisa kita tulis Y sama dengan 3. Kemudian yang berikut, persamaan 3X tambah 4Y sama dengan 36. Diperoleh 0,9, X-nya 0, Y-nya 9, dan 12,0. Gitu ya. Dan untuk X tambah Y sama dengan 8, 0,8, 8,0. Gitu ya. Nah, untuk yang berikut tadi ini ya kita sudah temukan. Nah, sekarang kita akan mencari daerah penyelesaiannya. Kita mulai untuk X lebih dari atau sama dengan 3. X lebih dari atau sama dengan 3 ya berarti ada 4, ada 5 ya. Nah, itulah daerah penyelesaiannya. Berarti kita arsir yang bukan daerah penyelesaian, yaitu ruas kiri. Nah, sehingga bisa kita arsir seperti pada gambar ini ya. Nah, setelah itu kita masuk yang berikut, yaitu bagaimana untuk berikut pertidaksamaannya Y lebih dari atau sama dengan 3. Nah, tentu kalau kita lihat daerah penyelesaiannya ini ya yang ke atas ya.
Perhatikan garis ini Y sama dengan 3. Tidak ada penyelesaiannya karena disebutkan lebih besar dari atau sama dengan 3. Berarti daerah penyelesaiannya sebelah atas ya. Berarti yang kita arsir yang bukan daerah penyelesaian ya. Seperti pada gambar juga bisa kita perhatikan. Nah, berikutnya kita masuk ke persamaan ini. X tambah Y sama dengan 8. Ya, X tambah Y tadi pertidaksamaannya untuk 3X ini tambah 4Y sama dengan 36. Ya, karena kurang dari atau sama dengan, perhatikan ini ya, berarti daerah penyelesaiannya ke bawah ya. Yang kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya, berarti yang kita arsir sebelah kanan ya. Seperti terlihat kita sudah arsir. Nah, selanjutnya kita masuk ke X tambah Y lebih dari atau sama dengan 8. Ya, daerah penyelesaiannya lebih besar dari atau sama dengan 8 ya. Berarti daerah penyelesaiannya yang sebelah kanan ini. Berarti yang kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Nah, seperti yang terlihat pada gambar sudah nampak AP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Mari kita perhatikan ini. Ternyata dari himpunan penyelesaiannya semua ini ya, melalui titik potong semua ya. Ya. Mari kita lihat, jadi untuk memudahkan kita beri simbol, misalnya titik potong A, ada titik potong B, kemudian titik potong C, titik potong D. Nah, ini harus kita temukan lagi berapa titik potongnya ini. Baik, untuk menentukan tadi titik potong A, kita perhatikan dulu gambar ini ya. Jadi titik potong A melalui garis Y sama dengan 3 dan persamaan garisnya X tambah Y sama dengan 8. Diingat ya. Jadi yang ini melalui Y sama dengan 3 dan X tambah Y sama dengan 8. Tinggal kita substitusi nanti. Sehingga diperoleh, nah, untuk Y sama dengan 3, X tambah Y sama dengan 8, berarti X tambah 3 sama dengan 8. Berarti X-nya adalah 5. Ya, titik potong A, X, Y berarti 5,3. Ya, nah selanjutnya kita akan mencari lagi titik potong B. Kita perhatikan gambar kembali. Titik potong B melalui garis ini ya. Y sama dengan 3 dan persamaan garisnya ini. Ya, 3X tambah 4Y sama dengan 36. Nah, nanti kita substitusi juga seperti titik potong yang lain. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 3 dengan persamaan tadi. 3X tambah 4Y sama dengan 36. Berarti 3X tambah 4 kali 3 sama dengan 36. Nah, diperoleh 3X tambah 12 sama dengan 36. Nah, kita sederhanakan 3X sama dengan 36 kurang 12. 36 kurang 12 kan 24. Berarti 24 bagi 3, 8. Sehingga titik potong B, X, Y, 8,3. Ya. Selanjutnya kita akan mencari lagi titik potong C. Nah, coba kita perhatikan kembali gambar. Titik potong C melalui garis ini ya. X sama dengan 3 dan garis 3X tambah 4Y sama dengan 36. Nah, dengan cara seperti yang sebelumnya kita substitusi X sama dengan 3 ke persamaan garis ini. Baik, kita coba. X sama dengan 3 berarti 3X tambah 4Y sama dengan 36. Berarti 3X 3 kali 3 tambah 4Y sama dengan 36. Diperoleh 9 tambah 4Y sama dengan 36. Berarti 4Y sama dengan 36 kurang 9, 27 per 4. Nah, 27 per 4 biarkan saja dulu begini. Tidak usah diubah menjadi pecahan ya. Nah, jadi titik potong C diperoleh X, Y, 3,27 per 4. Nah, selanjutnya kita akan mencari lagi titik potong D. Nah, coba kita lihat gambar kembali. Titik potong D, nah ini melalui X sama dengan 3 dengan persamaan garis X tambah Y sama dengan 8 itu ya. Jadi saya ulang, titik potong D itu X sama dengan 3 dan X tambah Y sama dengan 8. Nah, ini kita substitusi seperti yang tadi. Sehingga diperoleh X tambah Y sama dengan 8. Berarti 3 tambah Y sama dengan 8.
Berarti Y-nya 8 kurang 3, 5. Sehingga titik potong D, X, Y, 3,5. Nah, itu ya. Jadi titik potong ini nanti kita akan uji, karena ini adalah daerah-daerah titik pojok yang termasuk daerah penyelesaian. Ya, kita lihat kembali titik potong A 5,3, titik potong B 8,3. Kalau gambar kita benar itu sesuai ya. Dengan skala yang tepat, titik potong C 3,27/4, jadi sekitar 6,75 ya. Dan selanjutnya titik potong D 3,5. Nah, baik, kita coba cari ini semua dengan fungsi sasaran yang diberikan tadi, yaitu 10 juta X tambah 20 juta Y. Nah, kita langsung saja ya. Jadi X, Y berarti 10 juta kali 5 tambah 20 juta kali 3 sama dengan 110 juta. Selanjutnya kita pakai titik potong B 8,3 sama dengan 10 juta kali 8 tambah 20 juta kali 3 sama dengan 140 juta. Hasil jumlahnya ya. Nah, berikutnya 10 juta kali 3 jadi titik potong C 3,27/4. Jadi 20 juta kali 27/4 sama dengan 165 juta. Jadi hasil jumlahnya ya. Nah, kemudian untuk 3,5 diperoleh 10 juta kali 3 tambah 20 juta kali 5 sama dengan 130 juta. Nah, karena yang ditanyakan tadi itu supaya gaji sekecil mungkin, berarti yang minimum ya. Dari hasil yang diperoleh kita sudah bisa lihat mana yang paling kecil pembiayaannya. Baik, kesimpulannya nilai minimum 110 juta rupiah dengan 5 pemain bertahan dan 3 pemain penyerang. Ya, saya kira begitu penjelasan untuk menjawab soal-soal yang sudah diberikan. Silakan dipahami lagi, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk pembelajarannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.